Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa. Minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia adalah cinta sejati kamu? Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya di sini untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana ketika nanti Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman jangan di skip videonya, tetapi fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia adalah cinta sejati kamu. Langsung saja kita ambil kartu oracle-nya dan langsung kita shuffle dan fokuskan pada tema video kali ini. Oke, maaf ada kartu yang nempel. Oke. Kita shuffle kartu oracle-nya ya. Sesuai dengan judul tema tadi, apakah dia cinta sejati kamu? Dia itu siapa sih gitu? Ya dia adalah orang yang ada di pikiran kamu selama ini gitu. Apakah dia adalah cinta sejati kamu? Kartu yang pertama, kartu yang kedua, oke, kartunya terbuka satu juga. Sebentar, akan Clarissa tata terlebih dahulu. Akan aku buat capture ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus.
Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman saat ini memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu pilihan mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya sudah mendapatkan pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Ada kartu Six of Cups. Jadi kartu yang ketiga. Kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu dan kita fokuskan pada kartu yang pertama ini. Ada kartu Six of Cups. Sebentar akan Clarissa tarik energi secara kolektif dan akan Clarissa buka energi dari kartu Oracle ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia adalah cinta sejati kamu. Memang di sini berdasarkan yang Clarissa lihat energinya, ya orang ini sepertinya memiliki energi ketertarikan sama kamu. Dan kamu sepertinya juga sudah suka sama ini orang, sudah merasa nyaman, kamu sudah merasa yakin bahwa memang kedepannya kamu akan bahagia dengan orang ini. Tapi di sini yang saya lihat ada energi kesedihan gitu. Mungkin di awal kamu sangat yakin sama dia, tapi di sini yang saya lihat gitu, kamu sepertinya setelah kamu menjalin hubungan lama dengan dia gitu, kayaknya muncul perubahan dari sisi dianya gitu. Perubahan atas apa yang saya lihat? Ya, sepertinya yang saya lihat ya, harapan itu harus terhenti karena sepertinya orang ini tuh sedang ada suatu masalah gitu. Mungkin yang kayak nggak bisa nerusin hubungan ini dan yang kayak berubah langsung jadi diem aja. Dan kamu kayak seolah-olah ini bertanya-tanya, ini kenapa? Karena sejatinya gitu, ini orang sepertinya berubah itu tanpa ada sebab dan alasan yang cukup jelas dan logis gitu. Kayak mungkin yang kamu rasakan gitu ya, begitu perhatiannya dia dulu, begitu sayangnya dia dulu gitu, seberapa pedulinya dia dulu terhadap kamu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu gitu, seiring waktu ini berputar, kamu merasakan sesuatu hal seperti itu sudah tidak pernah kamu dapatkan lagi dari dia gitu. Ini apa sebabnya? Yang saya lihat sepertinya ini orang itu memang kayak memiliki rahasia besar gitu, dan memang gitu kayak nih orang itu kayak menjadikan kayak nggak bisa lagi nih lanjut untuk kedepannya. Mungkin yang saya lihat ya, sepertinya orang ini tuh kayak terikut atau terbawa sama energi masa lalu dia nih gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini sejatinya walaupun dia sayang sama kamu, suka sama kamu, tapi orang ini nggak bisa ninggalin energi cinta dia di masa lalu. Paham kan? Berarti otomatis nih orang itu masih menyimpan hati dan perasaan dia ini untuk masa lalunya gitu. Mungkin pada saat awal yang saya lihat ya di sini, mungkin orang ini tuh sedang terjadi sesuatu hal atau mungkin kayak suatu pertengkaran, pertikaian sama masa lalunya, sehingga kayak ngebuat dia tuh stuck dan kayak dia mencoba memulai hubungan baru, mencoba mengenal orang baru, dan orang itu kamu gitu. Dan setelah hubungan ini berjalan begitu panjang mengikuti proses, kayak orang ini langsung kembali keinget sama flashback ke belakang sama masa lalu dia gitu. Dan kayak berharap gitu ke depannya, kayaknya nih gitu, kayaknya aku masih terlalu berat deh gitu untuk melupakan dia. Sedangkan dia juga sebenarnya memikirkan kamu, bagaimana ya perasaannya gitu ketika
eh aku harus meninggalkan dia dan aku harus balik sama masa laluku gitu. Sebenarnya di dalam pikiran dia tuh ada pikiran seperti itu. Tapi memang yang saya lihat gitu, mungkin cara dia nggak bisa mengungkapkan secara terus terang terhadap kamu gitu ya. Karena yang saya lihat gitu, dia bisa membayangkan gitu betapa amarah dan emosinya kamu ketika kamu itu tahu akan hal ini. Dan yang pastinya kayak dia itu lebih baik gitu dengan cara dia diam dan berubah sikap gitu. Otomatis nanti kayak kamu itu akan berpikir kayak ya udah gitu, kedepannya mungkin hubungan ini udah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Aku akan pergi ninggalin dia gitu. Harapan dia sebenarnya seperti itu. Tapi di sini justru malah kamu ini yang kayak seolah-olah ini kayak ngerasa mendapatkan mendapatkan sesuatu ketidakpastian dari hubungan kamu saat ini gitu. Dan keinginan kamu apa gitu? Kamu pengen menuntut dia, menuntut suatu kejelasan. Maksudnya kenapa gitu kamu berubah? Katakan sejujurnya gitu. Entah hasilnya baik atau buruk, yang penting kamu jujur sama aku, saya bisa menerima gitu. Daripada kamu harus penuh tanda tanya dan kayak seolah-olah ngegantungin hubungan ini, justru kayak kamu itu malah merasa kesal gitu. Kayak justru kayak bener-bener belum bisa melepaskan kamu secara 100% gitu loh. Melepaskan dia secara 100%. Karena kenapa gitu? Ya, kayaknya masih ada sesuatu hal yang gak wajar gitu. Karena kayak perubahan dia kan belum dia katakan secara jelas sama kamu. Yang pertama itu. Yang kedua gitu, dia belum ngomongkan berhadapan muka sama kamu bahwa sejatinya yang dia rasakan dan yang akan, maksudnya itu tindakan yang akan dia lakukan dan apa yang dia rasakan itu tidak transparan sama kamu. Yang artinya kan ya kamu akan tetap bertanda tanya gitu loh. Dan di sini memang yang saya lihat sih orang ini tuh sedikit manipulatif gitu. Yang artinya itu kayak orang ini nggak bisa ngebuka gitu. Kayak kamu paham sepertinya ada sesuatu yang saat ini tuh sedang dia simpan. Tapi ya mungkin energi manipulatifnya dia sehingga kayak ngebuat nih orang itu nggak bisa berbicara transparan atau terus terang terhadap pasangannya. Oke. Ada kartu judgment juga. Ada kartu Four of Wands. Ada kartu Queen of Swords, ada kartu Queen of Cup, Death, ada kartu Judgment juga, ada kartu Four of Wands. Sword, ya. Kayak di sini yang saya lihat harapan kamu sudah terlanjur besar loh gitu sama dia. Yang artinya kayak kamu itu menaruh harapan lebih sejatinya sama ini orang gitu. Kamu ingin bersatu dengan dia, kamu ingin berbahagia dengan dia. Pikiran dia itu pikiran, maksudnya tuh nama dia itu selalu ada di dalam pikiran dan relung hati kamu. Tapi apa gitu, justru orang yang selama ini kamu harap-harapkan, yang kamu berharap besar sama ini orang, justru yang kayak ngebuat kamu itu jadi galau dan kayak merasa kamu itu sedih yang kayak berkepanjangan gitu atas tingkah dan sikap dia yang penuh ketidakjelasan dan kepastian gitu. Sebenarnya di sini yang saya lihat gitu ya, harapan kamu itu sama dia cukup simpel kok gitu. Kamu cuma meminta suatu keputusan aja dari dia gitu. Apabila hubungan ini masih bisa dilanjut ke depannya, ya ayo gitu. Kamu berkata sejujurnya, toh nanti pada akhirnya gitu, walaupun hasilnya itu membuat kamu sedih, kamu masih bisa nerima daripada kayak kamu merasakan sesuatu hal yang penuh kepalsuan, penuh manipulatif, yang kayak seolah-olah itu menjadikan diri kamu itu penuh tanda tanya. Sebenarnya nih orang ada apa? Keinginan dia apa? Harapan apa? Kok sepertinya hubungan ini tidak ada ujung tombak yang jelas gitu. Yang artinya apabila lanjut, ayo lanjut. Apabila mengharuskan untuk mengakhiri, ya udah diakhiri, tapi dengan cara baik-baik. Sebenarnya keinginan kamu itu aja sih.
Tapi di sini karena orang ini juga memiliki rasa ketakutan besar sama kamu, yang artinya sebelum kayak dia itu memutuskan untuk nih orang ngomong sama kamu, nih orang tuh kayak yang kayak bisa menyimpulkan gitu bagaimana kecewanya kamu, bagaimana marahnya kamu apabila dia transparan sama kamu. Tapi mungkin gitu ya, di sini kamu jauh lebih lega. Mungkin emosi juga ada emosi, tapi sesaat aja gitu. Tapi kamu lebih jauh bisa menerima apabila orang ini lebih transparan dan berkata jujur gitu. Dan kayak kedepannya, apabila jawabannya memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu, biar kamu nggak ngenang-ngenang lagi gitu tentang keinginan kamu bersama dia, menikah dengan dia, hidup bersama dia. Biar nggak ada gitu, biar nggak mengganggu pikiran kamu, biar nggak mengganggu mental dan kondisi psikologis kamu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Dan di sini juga ada kartu judgment yang artinya mungkin orang ini tuh dulu gitu bilang bahwa mungkin ya masa lalu dia tuh buruk gitu, bahwa yang kayak mantan dia tuh tidak baik sama dia, bahwa mantan dia tuh pokoknya seolah-olah itu kayak orang paling buruk. Tapi kata hati dan perasaan itu tidak bisa dibohongi gitu. Dimana kayak semacam gini loh, orang ini terlalu banyak menyimpan kenangan indah bersama mantan dia daripada sama kamu. Ya artinya kan mungkin gitu, itu hanya emosi sesaat aja gitu. Tapi sejatinya di dalam hati dia, sebenarnya di dalam otak dia itu masih ada pikiran mantan dia. Dan kamu pun sepertinya merasa gitu, nih orang berubahnya kenapa? Kok tiba-tiba tanpa kejelasan, tanpa sebab yang jelas, orang ini berubah gitu aja gitu. Kamu mencoba bertanda tanya, tapi sebenarnya kayak kamu itu sudah cukup peka loh. Kayak sebenarnya nih orang itu sepertinya ada sesuatu hal yang dia pikirkan itu tentang orang lain, bukan malah memikirkan kamu gitu. Karena perubahan dia itu nggak jelas gitu loh. Dan kayak alasan kayak misalnya ya, dia cuek sama kamu, dia nggak WA sama kamu. Terus kemudian kamu minta penjelasan sama ini orang gitu. Kenapa sih kamu kok berubah? Kenapa sih kamu kok dulu sering WA aku tapi sekarang nggak pernah WA aku gitu? Dia memberikan suatu alasan tuh yang nggak masuk di akal atau nggak logis, yang kayak bener nggak sih gitu? Kayak nih kamu pasti kayak penuh tanda tanya besar. Nih orang sebenarnya terjadi apa? Keinginan dia apa? Kamu ingin tahu itu semua. Hmm, ada kartu clairaudience, ada kartu patience. Oke. Orang ini selalu gitu ya, terkadang membuat suatu alasan itu yang sebenarnya itu nggak logis gitu. Nggak logisnya apa? Ketika mungkin orang ini lupa memberikan perhatian sama kamu, lupa misalnya dia sudah berubah, selalu pekerjaan itu yang menjadi alasan ujung tombak utama dia. Padahal sebenarnya di sini kamu cukup peka. Sepertinya orang ini gitu, ada seseorang lain yang ada di pikiran dia yang kayak membuat akhirnya orang ini jadi berubah sama kamu gitu. Terus juga di sini ada clairaudience juga, ada kartu patience gitu. Padahal kamu di sini gitu, intinya itu sudah berusaha memelihara hubungan ini tuh sebaik rupa, sedemikian rupa. Dan kamu juga memberikan ketulusan cinta kamu sama ini orang itu nggak main-main. Yang artinya kan kamu niat, penuh dengan tekad, penuh dengan yang kayak unsur oke, kedepannya aku bakalan memiliki kehidupan atau masa depan yang cerah bersama orang ini gitu. Tapi kayak kamu masih nggak menyangka aja sih gitu. Kenapa gitu? Atas kebaikan selama ini yang sudah aku berikan sama dia, atas ketulusan yang udah aku berikan sama dia, justru malah dibalas dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan seperti ini gitu. Ya, mungkin sih gitu. Kalau misalnya nih orang itu mampu berkata jujur, dalam artian gini, kamu kan meminta suatu kejelasan sama dia gitu. Hubungan ini sebenarnya dibawa kemana sih gitu? Akan kamu boyong kemana gitu? Kalau misalnya dia berkata jujur gitu, kalau misalnya maju,
ya ayo gitu. Kamu pasti akan menerima apapun hasilnya, walaupun sakit di awal tapi kamu masih tetap bisa menerima. Dan apabila dia mengatakan tidak untuk dilanjut gitu, dan kamu pun sebenarnya fine, nggak masalah, walaupun juga terasa perih sih gitu. Tapi sejujurnya gitu, kamu berharap banget bahwa ini orang itu akan mengatakan ya lanjut atau berakhir. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang, maksudnya tuh yang kamu harapkan itu nggak neko-neko. Karena kamu merasa bahwa perubahan dia saat ini tuh perubahan yang tidak wajar gitu loh. Sekarang coba akan Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang nomor 2. Ini kita singkirkan terlebih dahulu karena juga filenya di sini juga sudah terbaca. Sebentar kita fokuskan energi kita pada energi kartu pilihan file yang nomor 2 ini. Berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia cinta sejati kamu? Kalau di sini sih yang saya lihat, ya ini energinya fine, sama-sama imbang. Jadi kayak sejatinya gitu, ikatan hubungan kamu gitu ya, kayak kedekatan kamu antara kamu dan dia itu memang dilandasi berdasarkan saling suka sama satu sama lain. Jadi kayak tanpa unsur kamu terpaksa mencintai dia atau dia terpaksa mencintai kamu. Ini murni pure love gitu. Pure heart yang artinya murni cinta dan kemurnian dari hati. Yang membuat kayak kalian itu kedepannya ingin maju dan lebih menseriusi hubungan ini kedepannya. Karena jika dilihat, kamu sebenarnya sudah cukup lelah untuk terlalu membuka hati, membuka lembaran baru, membuka hati, membuka lembaran baru. Kamu sudah merasa lelah akan hal itu. Kamu sudah capek yang namanya janji-janji cinta. Dan yang kamu harapkan saat ini cuma mengharapkan kepastian cinta, ketulusan cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan yang nantinya akan kamu jalani ke depannya. Dan sepertinya yang saya lihat orang ini mampu mewujudkan apa yang selama ini menjadi keinginan kamu. Karena yang saya lihat gitu, banyak kecocokan antara kamu dan dia gitu. Baik dari sifat, hobi, karakter gitu. Kayak kamu dan dia saling melengkapi gitu, saling mengisi satu sama lain. Mana yang memiliki banyak kelebihan, ya dia akan memberikan kelebihan tersebut untuk yang mungkin ada kekurangan gitu. Jadi kayak semacam saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini yang saya lihat gitu, kamu dan dia juga cukup sama-sama berjuang, sama-sama mempertahankan dan sama-sama menegakkan komitmen yang sudah kalian buat berdua. Dan di sini yang saya lihat begitu cerahnya ya masa depan yang akan kamu jalani bersama dia gitu. Ya walaupun sejatinya gitu di sini tuh masih harus ada lagi pengorbanan yang kamu lakukan sama dia. Karena di sini yang saya lihat ya, kalau dari segi kesiapan sih sepertinya juga sudah siap gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke jenjang yang lebih lanjut lagi ke pernikahan, sepertinya di hold terlebih dahulu gitu. Karena bagaimanapun juga ya, suatu kebahagiaan itu harus dilalui dengan proses yang mutlak gitu. Jadi gak bisa nih gitu, misalnya kamu menginginkan jalannya begitu singkat gitu. Kayak misalnya oke, aku sudah sama dia, aku sudah cocok sama dia dan dia cocok sama kamu. Oke, mungkin bulan depan, 3 bulan ke depan kita langsung married. No, bukan semudah itu. Tetapi apa? Ya kayak di sini kamu benar-benar harus menghikmati
proses yang ada. Jadi kayak bener-bener bagaimana gimana ya, intinya tuh gini, sebisa mungkin kamu menerima dia di kala dia susah, dan seberapa bisa mungkin gitu dia bisa nerima kamu saat kamu benar-benar terpuruk. Itu yang namanya juga proses. Apabila kayak kalian berdua itu ada di momen-momen itu, ya kamu jangan pernah merasa ragu lagi untuk kedepannya maju terus gitu bersama dia. Tapi apabila misalnya gitu ya, ketika kamu merasakan suatu ketidakbahagiaan gitu, dan dia tidak ada pada saat momen itu, ya kamu wajib berpikir dua kali dulu deh gitu. Jangan sampai kamu menyesal gitu di kemudian hari seperti apa yang pernah kamu rasakan. Karena di sini kamu pernah sih gitu merasakan suatu penyesalan. Nih sialan banget sih gitu. Kenapa aku dulu gitu ya pernah di pertemuan sama seseorang itu yang kayak bajingan banget gitu. Apa salahnya aku? Karena penyesalan itu sepertinya ada loh di dalam diri kamu. Tapi sih memang kamu itu yang kayak ya udah deh gitu. Kamu sedih-sedih ya dinikmatin aja gitu. Kamu lebih banyak bersabar, kamu lebih banyak intinya itu kayak mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan berharap kedepannya itu dipertemukan dengan suatu kebahagiaan yang nantinya itu datang menjemput kamu. Terus coba sekarang kita lihat juga dari versi tarotnya. Ada kartu The Hierophant, ada kartu Two of Swords, ada kartu The Star juga, ada kartu Ten of Cup, pencapaian, ada kartu Four of Cup, ada kartu Strength juga. Oke, di sini yang saya lihat sih memang ada energi cinta sejati ya di sini untuk dari tarotnya. Bagaimana saya bisa menyimpulkan bahwa dia adalah cinta sejati kamu? Dimana di sini yang saya lihat itu dari energi bagaimana cara dia itu bisa menaklukkan hati kamu. Karena jika di sini yang saya lihat kamu itu bukan tipe orang loh yang sembarangan bisa memberikan hati kamu untuk orang lain. Tapi kenapa gitu? Kayak ketika nih orang ngedekatin kamu dan dia bisa menaklukkan hati kamu gitu. Kayak kamu merasa ya energinya ketarik aja sama dia gitu. Bahwa saya yakin kedepannya orang ini tuh adalah orang yang kedepannya ini akan membahagiakan kamu kelak. Terus juga di sini ada kartu Ten kan, Ten of Cup yang artinya ya harapan dan pencapaian gitu. Itu akan segera bisa terwujudkan apabila kedepannya gitu kamu lebih bisa bersabar, yang artinya itu jangan terlalu buru-buru dan berambisi gitu. Buru-buru dan berambisi bagaimana gitu, jangan sampai kayak buru-buru kamu banyak yang ngedesak untuk kamu cepat menikah, buru-buru banyak yang ngedesak untuk kamu ini kayak cepet-cepet seolah-olah itu pengen mendapatkan jodoh.
Jadi kayak kamu itu nantinya itu kalau misalnya kamu terlalu terburu-buru gitu, ya nanti takutnya ke depannya itu justru intinya kan semuanya sudah berjalan baik nih gitu. Tapi apabila kamu terlalu terburu-buru, nanti malah dia itu nggak nyaman sendiri sama kamu gitu. Dan kayak merasa kayak ini orang kok ngebet banget sih gitu. Yang kayak ngebuat dia jadi ilfeel gitu loh. Jadi kayak bener-bener sebisa mungkin untuk dalam fase pengenalan, dan intinya ini kan masih tahapan gitu. Jadi yang harus kamu lakukan tuh yang kayak kamu bisa ngebuat dia merasa nyaman terlebih dahulu gitu. Karena sejatinya orang ini gitu, kalau misalnya kunci poin pentingnya gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah bisa ngebuat dia merasa nyaman sama kamu, maka orang ini tuh sejatinya tuh paling takut loh gitu. Kehilangan kamu, justru yang saya lihat di sini dia lebih memperjuangkan kamu lagi ke depannya. Karena di sini juga yang saya lihat sih kalian juga sama-sama berjuang, tapi memang nantinya gitu bisa jadi perjuangan orang ini jauh lebih besar daripada kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu The Hierophant. Ya mungkin ini adalah jodoh cinta sejati kamu karena Tuhan menjawab gitu ya. Tuhan menjawab apa yang selama ini eh kamu sampaikan sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan gitu ya. Kamu benar-benar kayak berdoa itu secara tulus karena kamu sudah merasa capek sama yang namanya cinta ini gitu. Kamu ingin kedepannya itu dihadapkan sama seseorang itu yang sesuai dengan iman kamu, bertanggung jawab, setia, penyayang gitu. Yang akhirnya ya mungkin dialah itu orangnya yang selama ini tuh cinta sejati kamu. Ya memang gitu. Kayak proses pengenalan kamu dan dia ini kalau bisa dibilang itu cukup rumit loh gitu. Karena apa gitu? Kamu nggak langsung dipertemukan dengan dia, tapi kayak kamu ini bener-bener yang kayak melewati rintangan yang begitu besar, dimana mungkin kamu di masa lalu itu pernah jatuh di lubang kegelapan, terus juga kayak kamu itu dipertemukan dengan orang yang salah, terus juga kamu itu dipertemukan dengan seseorang yang pengkhianat. Ya mungkin cara Tuhan untuk mempertemukan kamu seperti itu nggak langsung instan gitu. Jadi kayak kamu ini harus melewati tahapan up downnya seperti itu. Baru gitu. Setelah kamu benar-benar sudah merasa cukup lelah sama yang namanya cinta, nih orang dihadirkan memang untuk kamu. Dan ini adalah jawaban dari spirit kamu atau doa-doa yang selama ini kamu panjatkan sama Tuhan. Kan di sini harapan kamu itu dipertemukan dengan seseorang yang sudah aku sebutkan tadi, seseorang yang secara iman juga kuat gitu, juga penyayang, setia, yang intinya itu ada di dalam diri dia gitu. Jadi ini adalah dia adalah jodoh cinta sejati kamu yang memang sudah dipersiapkan Tuhan. Karena kamu orangnya mampu bersabar gitu, melewati rintangan dan ujian gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini nggak bisa loh ngelihat kamu itu terlalu galau atau terlalu sedih. Pasti orang ini cukup peka gitu. Misalnya saja kayak kamu itu ngerasa bahwa kayak kan biasanya kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu ya, moodnya kan kayak mudah berubah-ubah gitu. Nah, nih orang itu cukup peka loh kalau misalnya kamu menyimpan sesuatu. Jadi kayak kamu ini sejatinya nggak bisa bohong sama dia gitu. Ketika kamu bohong sama dia gitu, orang ini akan jauh lebih peka bahwa apa yang kamu katakan itu adalah bohong atau tidak sesuai dengan realita yang ada gitu. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Ya, ini bisa jadi akhir dari masa pencarian jati diri kamu tentang yang namanya mencari cinta, mencari seseorang yang tulus, mencari seseorang yang benar-benar sayang sama kamu itu gitu ya. Itu akan terhenti pada orang ini. Ya mungkin sih sebelumnya kamu itu ada opsi-opsi pilihan yang lain gitu ya. Kayak misalnya, iya, sebenarnya tuh nggak cuma dia aja yang sebelumnya tuh kayak pengen ngedeketin kamu. Ada beberapa orang, tapi kayak energi kamu itu mengarah pada orang ini, yang kayak ada keyakinan gitu loh di dalam diri kamu bahwa orang ini tuh yang akan ngebahagiakan kamu kelak gitu.
Di sini sih memang terlihat ya, cinta dia, kasih sayang dia itu begitu tulus dan banyak sama kamu. Dimana di sini kan cinta dia itu meluap-luap gitu. Yang artinya cinta dia itu tak terbatas sama kamu, dan kamu pun kayak merasa sangat nyaman banget sama dia, dan merasa khawatir apabila ini orang itu misalnya itu terjadi sesuatu. Itu sih terlihat karena ya mungkin kamu sudah saking sayangnya sama dia, karena kamu sudah berhasilnya, intinya itu sudah merasa nyaman sama dia, dan kayak sudah takut gitu loh jika dia itu ninggalin kamu. Karena apa gitu ya, orang ini sudah berhasil menaklukkan hati kamu, orang ini sudah berhasil gitu ya nggak buat kamu nyaman. Jadi ya intinya jadi kayak semacam kamu lebih yakin ke depannya, dan juga ada energi takutnya gitu. Energi takutnya itu takut kalau misalnya kamu harus ditinggal pergi sama dia gitu. Tapi kalau di sini sih yang saya lihat orangnya bukan tipe orang seperti itu. Apabila orang ini sudah memiliki seseorang yang memang sudah sekiranya itu pas di dalam hati dia, maka orang ini akan berjuang gitu loh. Berjuang setulus hati dia, setulus tenaga dia, bagaimana gitu, biar apa yang menjadi pencapaian dan keinginan kamu ini bisa terwujud. Karena di sini ada kartu impian juga, yang artinya kan impian kamu dan dia ini sama gitu, pengen menikah, pengen punya momongan, pengen punya keluarga yang bahagia. Jadi kayak keinginan kamu dan dia sama gitu. Dan di sini sih memang saat ini kamu dan dia itu sedang berada di proses perjuangan ya, dimana kayak perjuangan untuk apa gitu ya, saling membuktikan gitu bahwa kayak dia serius sama kamu, kamu serius sama dia gitu. Jadi kayak saat ini adalah fase tahapan itu gitu. Dan di sini juga kamu dan dia sama-sama tidak melihat gitu, maksudnya itu tidak melihat kekurangan dia, tidak melihat harta dia, kamu tidak melihat sisi buruk dia gitu. Karena hati kamu, yang kamu hanya melihat gitu dari hati dia, kayak antara hati kamu dan hati dia itu saling terkoneksi gitu, yang kayak bener-bener ikatan batin gitu, yang kayak hati dia itu mengatakan, kayak seolah-olah hati kamu nerima gitu. Paham kan maksudnya? Itu kayak di dalam hati dia mungkin ya, aku ini adalah hati yang nantinya itu akan ngebuat kamu ini bahagia. Aku ini hati yang sebenarnya itu setia untuk kamu gitu. Dan yang kayak hati kamu nantinya itu akan berkata, oh iya gitu, apabila memang kamu bisa dipertahankan gitu, dan memang saat ini aku sudah percaya sama kamu dan yakin sama kamu, ya udah gitu, kita nikmati proses yang ada dan harus kita hadapi secara bersama-sama apabila ada problem gitu. Kartunya sih bagus. Terus juga di sini coba akan Clarissa lihat juga lewat kartu Oracle. Ada kartu Counselor, ada kartu Spiritual Understanding gitu, ada kartu Clairsentience. Kalau di sini yang saya lihat oke sih, lucu juga di sini dari kartunya, dimana kayak kamu dan dia itu sebenarnya tipe orang yang sama-sama saling pencemburu loh gitu. Saling pencemburunya apa ya, mungkin kayak memang benar-benar kamu ini saking sayangnya sama dia gitu, dan dia juga seperti itu. Tapi kalau kamu memang orangnya itu cemburuan itu kelihatan sih gitu. Tapi kalau orang ini tuh kayak cemburu dia itu lebih ke bermuka dua gitu. Orang ini sebenarnya cemburu tapi nggak terlalu ngeliatin rasa cemburu dia. Terus juga di sini ada kartu Clairsentience gitu. Dan orang ini yang sejatinya itu mampu menghibur kamu dan kayak nggak bisa ngebuat kamu ini marah sama dia gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu energinya kayak ketika kamu ini sudah benar-benar marah ya, ada banyak amarah yang ingin kamu sampaikan dan kamu utarakan sama dia. Tapi ketika orang ini sudah nelpon kamu atau ini orang sudah nemuin kamu gitu, maka rasa amarah atau luapan emosi yang selama ini sudah kamu tata itu hancur sia-sia nih gitu. Karena ya orang ini tuh yang sejatinya tuh orang yang paling gak bisa bikin kamu marah gitu.
Terus juga di sini ada kartu spiritual understanding. Di sini tuh adalah pesan dari alam bawah sadar antara kamu dan dia gitu. Yang artinya, oke, sembari kamu menikmati proses yang berjalan ini, kamu juga harus gitu ya, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Karena apa gitu? Bagaimanapun juga kebahagiaan gitu, kesuksesan dalam hubungan, itu yang menentukan itu adalah Tuhan gitu. Dan tahu nggak sih gitu, apa jadinya apabila, maksudnya, kalian kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan, kalian kurang berdoa sama Tuhan gitu, Tuhan pun pastinya juga akan marah gitu. Dan pasti yang kayak di dalam hubungan itu yang kayak, oke, kamu bisa bersatu sama dia, tapi paham kan, maksudnya itu yang kayak ada aja problem lagi gitu, terus sembuh lagi, problem lagi, sembuh aja lagi. Karena apa ya, mungkin di sini kamu lebih dituntut lagi untuk kedepannya ini lebih dekat sama sama Tuhan gitu. Karena bagaimanapun juga ya, manusia hanya bisa menjalani proses yang sudah skenario Tuhan berikan untuk kamu gitu. Dan di sini yang kayak benar-benar kamu ini dituntut gitu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena bagaimanapun juga gitu, yang membuat skenario atau garis hidup itu adalah Tuhan gitu. Jadi apabila kamu mampu lebih dekat lagi sama Tuhan gitu, Tuhan pun pasti tidak, maksudnya tuh Tuhan pun juga pasti akan memberikan kebaikan dan rahmat untuk kamu. Tapi ya mungkin apabila kayak kamu itu lebih ke semacam bagaimana ya, kayak kamu bisa berhasil jalan sama dia tapi kamu lupa sama Tuhan ya, maka kedepannya mungkin Tuhan akan menghadapkan sama sesuatu yang lebih lagi gitu. Sesuatu apa ya? Sesuatu problem gitu, bisa jadi lebih besar daripada apa yang pernah kamu alami. Jadi seperti itu. Dan sekarang akad Clarissa coba readingkan di sini ya, untuk ada kartu The Magician, ada kartu Ace of Pentacle, ya sih. Di sini yang saya lihat ini adalah dia kan memang adalah jodoh cinta sejati yang sudah diberikan sama Tuhan. Dan ini adalah keajaiban Tuhan atau kuasa Tuhan yang memang diberikan untuk kamu. Dan di sini kamu wajib mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kamu. Dan di sini yang saya lihat gitu, orang ini adalah orang yang benar-benar yang kayak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Ya biar apa sih gitu, biar kedepannya kamu lebih happy lagi dalam menjalani cinta dengan dia gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Ini adalah suatu keajaiban yang wajib kamu syukuri. Karena di sini adalah keajaiban ini bukan keajaiban yang benar-benar nanggung-nanggung loh gitu. Benar-benar yang kayak keajaiban yang kayak apa yang ada di dalam diri orang ini adalah apa yang selama ini orang yang kamu harapkan gitu. Dan otomatis kamu kan wajib mensyukuri gitu. Biar apa? Ya biar kedepannya hubungan kamu bisa semakin indah lagi, bisa kamu lebih diberikan keromantisan, lebih keakuran. Jadi kan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor terakhir. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan kita coba fokuskan untuk fokuskan ke kartu nomor 3. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Dan akan aku buka energi saya gitu. Akan aku ambil dari energi kartu tarot ini. Beri waktu ya Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Ten of Pentacle.
Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu apakah dia jodoh sejati kamu. Kalau di sini sih jangan dilihat ya, karena sepertinya kamu tinggal selangkah lagi, kamu bisa mewujudkan cita-cita yang selama ini kamu impi-impikan antara kamu dan dia. Karena di sini kamu sudah satu tujuan, kamu sudah satu harapan. Tinggal ke depannya gitu. Bagaimana kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai hari H. Kamu dan dia bisa dipersatukan. Karena di sini yang saya lihat sebenarnya cinta kamu sudah bagus sih gitu. Cuman kamu lebih ke kayak perbaikan komunikasi aja sama dia. Lebih yang kayak bener-bener perhatiannya juga harus sama gitu. Jangan cuma yang kayak perhatian tuh yang bener-bener yang kayak di awal saat kamu jadian aja gitu, yang kayak kelihatannya tuh perhatian lebay gitu. Tapi setelah kayak bener-bener kamu sudah jadian sama dia gitu, perhatian tersebut kendor. Jangan gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, suatu kualitas hubungan itu akan dinilai itu bukan berdasarkan seberapa lama kamu mempertahankan hubungan, tapi seberapa bahagia kamu menikmati proses yang terjadi. Dan maksudnya itu kebahagiaan kamu selama kamu menjalin hubungan sama dia ini, seberapa bahagianya kamu gitu. Jadi percuma juga dong gitu apabila kamu bertahan lama sama dia tapi kamu menderita, yang artinya kan sama saja. Jadi kayak yang menentukan suatu kualitas bisa dikatakan hubungan tersebut berhasil gitu, ketika kamu seberapa bahagia gitu ketika kamu menjalin hubungan sama dia sampai detik ini, dan seberapa perhatian sama-sama saling memperhatikan gitu antara kamu dan dia sampai detik ini. Itu aja sih. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu dan dia itu banyak sekali ya, banyak hal yang ingin kalian lakukan apabila kamu dan dia ini sudah benar-benar dipersatukan dalam tali pernikahan. Dan di sini juga tak tanggung-tanggung kamu dan dia juga sering sih berfantasi gitu ya. Berfantasi tentang ya, misalnya saja gitu, kita nanti kalau misalnya nikah punya anak berapa nih gitu, atau mungkin kita nanti kalau sudah menikah kita gimana ya gitu, apakah ada rencana lain gitu, atau mungkin kita nanti kalau misalnya habis nikah bulan madu kemana nih gitu. Kayak kamu dan dia itu bener-bener kayak ada fantasi gitu, ada fantasi tentang hal itu. Untuk ya sebenarnya ini hal bagus gitu, hal bagus karena kamu dan dia kan memiliki harapan, memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Jadi dipertahankan aja karena di sini sudah bagus. Dan di sini yang harus kamu lakukan tuh cuman ya lebih diperbaiki komunikasi, juga jangan ya kalau cemburu sih jangan terlalu berlebihan juga. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, antara kamu dan dia juga harus sama-sama imbang ya, yang artinya ya di awal kenal dia memperhatikan kamu dan kamu memperhatikan dia gitu. Dan setelah dia sudah berhasil ngedapetin kamu gitu, ya maka kedepannya gitu seharusnya kamu juga harus bisa lebih baik daripada saat awal pertama kali kamu PDKT-an sama dia gitu. Jadi jangan kendor, karena kebanyakan orang itu gini, di awal saja banyak memperhatikan, di awal saja banyak diprioritaskan gitu. Tapi setelah mereka semua sudah mendapatkan apa yang mereka harapkan, justru malah semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin lama malah semakin kendor. Jadi seperti itu. Itu nggak boleh seperti itu, kalau bisa dihindari. Tapi sebisa mungkin gitu. Ya namanya suatu hubungan gitu, siapa sih yang maksudnya itu tidak ada keinginan untuk kedepannya lebih baik, lebih bagus. Tapi kebanyakan itu mereka tidak tergerak gitu, hanya keinginan aja, tapi kemauan untuk memperbaiki itu masih sedikit gitu loh. Jadi ya kalau misalnya seperti itu ya jangan berharap terlalu tinggi gitu. Tapi apabila di sini kamu kedepannya lebih bisa saling memprioritaskan lagi, lebih sama-sama saling memperhatikan lagi, lebih sama-sama saling peduli lah satu sama lain, dan komunikasi lebih intens lagi gitu. Yang tentunya apapun yang menjadi keinginan dan keinginan kamu sendiri gitu,
bahkan bisa lebih cepat dari apa yang kamu prediksikan gitu. Karena yang saya lihat sih di sini dia sudah cukup matang untuk ke jenjang pernikahan, dan kamu pun juga sepertinya sudah merasa welcome gitu. Yang artinya kayak kamu itu gini, kapanpun, dimanapun gitu, yang kayak kapanpun dimanapun, ini orang nanti akan minta aku gitu, minta aku sebagai pendamping hidup gitu. Ya, it's fine gitu. Aku sudah merasa siap dan udah merasa yakin gitu. Karena memang ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu-tunggu gitu. Daripada yang kayak kita terlalu lama pacaran nanti malah kayak berujung fitnah, atau mungkin yang kayak berujung ke masih ke belum jelasan gitu loh. Lebih baik memang ya harapan kamu itu seperti itu gitu. Ya lebih lebih cepat lebih baik gitu. Dan sekarang coba kita lihat juga dari kartu tarotnya. Ada kartu Seven of One, ada kartu The World juga. Ada kartu Ace of Pentacle, kartunya bagus-bagus ya. Maaf shaky. Ada kartu King of One. Ada kartu Justice juga. Ace of Cup. Ada kartu Connect of Fun. Ada kartu Two of Pentacle. Oke, jika dilihat dari kartunya sih, kamu dan dia cukup semangat ya untuk sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini. Bahkan yang kayak yang saya lihat gitu, perjuangan antara kamu dan dia ini perjuangan yang gak nanggung-nanggung gitu. Yang artinya ya, kamu dan dia sudah sama-sama memiliki niat dan tekad untuk kehidupan kebahagiaan gitu di masa yang akan datang. Tapi memang di sini sepertinya ada sedikit hambatan atau kesulitan yang kamu hadapi gitu. Dimana terkadang kamu itu mungkin kurang memiliki rasa kepercayaan diri akan suatu kebahagiaan tersebut gitu. Kayak terkadang itu gini, keraguan tersebut itu muncul di dalam pikiran kamu gitu. Yakin gak sih aku ke depannya ini benar-benar bisa bahagia dengan dia gitu. Dan yakin gak sih gitu nih orang ini bisa tetap ketika saya sudah menikah dengan dia seperti ini gitu. Itu di sini yang kayak jadi sebenarnya itu suatu penghambat besar yang ada di dalam hubungan kamu. Tapi yang saya lihat gitu, ya dia orangnya cukup peka, orangnya cukup paham apa yang selama ini menjadi hambatan di dalam diri kamu. Tapi orang ini tuh tak henti-hentinya memberikan perjuangan gitu ya, menunjukkan perjuangan dia di hadapan kamu gitu. Biar apa gitu? Ya tidak ada lagi keraguan gitu di dalam diri dia gitu. Terus juga ada kartu Knight of Swords yang artinya orang ini cukup yakin dan cukup berani loh gitu. Karena ya kayak perjuangan gini loh,
perjuangan untuk ngedapetin kamu ini, yang kayak dia ini harus berjuang mati-matian. Karena juga yang saya lihat, kamu intinya sama kayak di kartu yang nomor 2, dimana kamu ini orangnya itu sebenarnya susah ditaklukkan gitu. Hanya orang yang bermental dan memiliki keberanian tinggi itu yang bisa menaklukkan hati kamu. Karena tak banyak juga yang kayak sepertinya nih orang itu mundur dulu gitu. Lebih banyak mundurnya. Tetapi orang ini beda gitu. Karena mungkin orang ini sudah memiliki niat, orang ini tuh sudah memiliki tekad gitu ya. Jadi yang kayak benar-benar ke depannya gitu. Ya apapun yang terjadi, dia harus bisa berani dan yakin bahwa kedepannya kamu ini bisa ditaklukkan gitu. Dan setelah kamu merasa sudah benar-benar nyaman sama dia gitu, kayak jadi di dalam hidup kamu itu lebih jadi ada pertimbangan. Dimana mungkin ya kemarin sih gitu, sebelum kamu ngejalin hubungan dengan dia gitu, rasa pertimbangan itu kayak nggak ada gitu di dalam pikiran kamu. Kamu menganggap ya nanti berujung gitu-gitu aja gitu. Nanti sepertinya kedepannya seperti yang dulu-dulu. Sebelumnya sih di dalam diri kamu nggak ada pertimbangan, tapi setelah orang ini benar-benar hadir mengisi relung hati kamu gitu, kamu lebih jauh lebih percaya diri lagi menatap masa depan dan lebih ada pertimbangan diri dia di dalam hidup kamu daripada yang dulu gitu. Terus di sini juga ada kartu The World gitu. Ya, yang artinya ini adalah jodoh yang memang sudah diberikan sama Tuhan, dan memang kamu juga harus wajib mensyukuri gitu apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Tapi di sini yang saya lihat, harapan dan tuntutan terbesar kamu saat ini tuh lebih ke ya, kamu lebih menunjukkan itu bahwa kamu ini layak untuk lebih diperjuangkan lagi. Kamu juga lebih komunikasi juga harus lebih ditingkatkan lagi. Terus juga rasa perhatian tuh juga nggak boleh kendor. Karena di sini yang saya lihat sih ada sedikit sih hal yang harus diperbaiki. Mungkin masalah perhatian, masalah komunikasi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Karena untuk apa sih diperbaiki gitu ya, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita gitu. Karena harapan dan keinginan kita kan bisa hidup bahagia ke depannya, bisa menikah, bisa memiliki anak, keluarga kecil yang membahagiakan gitu. Jadi rasa itu harus dilatih sejak dini, bahkan sebelum kamu menikah sama dia. Karena ya harapan dia sebenarnya itu apa sih gitu. Ketika kamu nanti sudah benar-benar menikah sama dia, sudah istilahnya itu sudah menikah yang sah gitu. Harapan dia itu cuma biar kamu nanti tinggal siap aja sih gitu. Karena kan sebelumnya kamu sudah belajar gitu. Saat kita masa pacaran, saat kita masih masa pendekatan, itu yang menjadi harapan dia. Terus juga di sini mungkin sih kamu pernah sih ngerasa gitu. Kamu pernah merasa itu gini. Sebenarnya nih orang ada nggak sih gitu energi bosennya sama aku gitu. Kamu pernah ada gitu. Pikiran tersebut pernah menghiasi pikiran kamu, tapi di sini karena ada kartu Ace of Cup yang artinya sama sekali tidak ada titik kejenuhan atau titik kebosanan dari dalam hati dia untuk mencintai kamu. Jadi ya cinta dia yang saya lihat sangat-sangat stabil ya dalam memperjuangkanmu, dalam intinya itu lebih kayak kedepannya lebih mempertahankan kamu lagi. Bahkan di sini keinginan dia itu kayak berusaha gitu, bisa adil antara waktu untuk kamu, waktu untuk pekerjaan kamu. Karena di sini juga ada kartu Justice yang artinya ya tipe orang ini tuh tipe orang yang benar-benar bisa ngebagi waktunya nanti ya. Mana yang untuk keluarga, mana yang untuk pekerjaan, mana yang untuk orang tuanya. Dan memang orang ini tipe orang yang adil sih gitu. Karena di sini juga ada kartu Ace of Pentacle, ya. Mungkin di sini kamu juga ini ya, tinggal selangkah lagi untuk kamu bisa masuk gitu ya ke dalam ruang kebahagiaan atau ruang yang selama ini menjadi harapan dan pikiran kamu.
Tapi ya memang saat ini gitu, komunikasi, rasa perhatian itu harus ditingkatkan lagi. Biar apa gitu? Ya biar harapan ini semakin besar gitu. Untuk kamu lebih ke depannya ini lebih kayak lebih yakin lagi gitu, bahwa aku dan dia bisa bahagia dan bisa menikah gitu. Dan bisa dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu aja sih. Terus juga di sini juga nggak boleh ya saling membesarkan ego satu sama lain. Jadi apabila ada yang merasa emosinya di atas itu, ada salah satu pihak yang menjadi di bawah. Dan apabila ada pihak yang ada di bawah gitu, harus ada yang kayak yang benar-benar saling mengimbangi gitu loh, satu sama lain. Jadi jangan sampai ketika emosi ketemu emosi dipertemukan. Kamu tahu kan gitu. Ya maka akan meledak gitu. Dan apa yang selama ini menjadi impian dan harapan kamu itu akan terkikis sia-sia. Nah, sebelum itu terjadi gitu, makanya kamu harus bisa, contohnya tadi gitu, saling mengimbangi satu sama lain. Mana yang ketika ada yang emosi harus menjadi peredam gitu, dan mana yang intinya tuh yang berada di bawah gitu harus bisa mengangkat gitu. Jadi intinya kayak seperti itu sih, lebih ke kayak saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini perjuangkan aja apa yang sudah ada gitu, karena ya yang saya lihat cinta tanpa perjuangan itu sepertinya kurang relevan gitu. Jadi kayak bener-bener harus ada perjuangan dan pengorbanan lagi. Terus juga di sini, oke. Ada kartu outdoors, ada kartu nature. Wah, kartunya keren banget, ya ampun. So sweet loh. Ada kartu breeder. Oke, yang saya lihat sih kamu dan dia memang tipe orang yang kayak sama-sama berambisi, tapi berambisinya itu berambisi yang bagus ya. Jadi kayak bener-bener kayak keseriusan kamu ini bukan keseriusan yang abal-abal gitu loh. Jadi kayak bukan cuma keseriusan yang kayak kamu ngomong sama orang aku ini serius ngejalin hubungan sama ini, bukan. Tapi kayak keseriusan kamu ini memiliki arti dan makna yang terdalam gitu, dimana ya di sini antara kamu dan dia sama-sama menyimpan hati dan perasaan satu sama lain gitu. Jadi kayak bener-bener kamu sedang berada di mana dan dia berada di mana, kayak bener-bener kayak kalian berdua ini dituntut gitu untuk bisa ngejaga hati satu sama lain gitu. Terus juga di sini ada kartu nature juga, yang artinya ya semakin hari seiring berjalannya waktu, seiring berputarnya hari waktu ke waktu gitu, cinta kamu akan semakin tumbuh dan berkembang, yang artinya gitu akan semakin bagus, semakin baik dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe ya. Dan buat di sini buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, silahkan ya. Kalian bisa baca semuanya. Keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Bagaimana caranya untuk private reading, semuanya ada di situ priceless-nya ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan jangan lupa juga di-share di semua media sosial kamu, biar teman-teman semuanya yang belum tahu biar menjadi tahu. Oke, sepertinya harus saya akhiri terlebih dahulu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya buat semuanya. Ingat subscribe ya. Dadah.